Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Rian Seeker. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman mengemudi ya. Saya mengemudi mobil sudah berapa tahun ya? Dari tahun 2006 ya. Dari tahun 2006. Jadi banyaklah ya pengalaman saya saat mengemudi ya. Jadi sering sekali saya melihat orang ya ribut atau bertengkar di jalan ya dengan sesama pengemudi. Itu pun saya juga pernah ya ngalamin juga. Tapi alhamdulillah berakhir dengan damai. Karena di jalan itu ya ada hukum alam ya. Walaupun pemula maupun dia istilahnya sudah jam terbang tinggi, itu hukum alam itu tidak bisa dihindari ya. Apa hukum alam itu yang tidak bisa dihindari? Kalau tidak ditabrak ya menabrak ya, nggak mesti pemula ya, maupun yang sudah jam terbang tinggi atau senior, dia bawa mobil itu pasti akan mengalami, karena kesalahan kadang bukan dari kita, dari orang lain gitu ya. Jadi di jalan sudah, kok dibilang udah hukum alam ya, kalau nggak nabrak ya ditabrak ya. Jangan bawa mobil ya kalau takut ditabrak atau takut nabrak ya. Saya pernah pengalaman jadi instruktur juga ya selama 2 tahun. Itu saya selalu memotivasi yang sedang belajar ya. Jadi kuncinya itu nabrak itu bukan pemula saja ya, yang sudah berpengalaman jam terbang tinggi juga masih bisa nabrak ya atau ditabrak. Jadi itulah salah satu saya memotivasi yang sedang belajar ya, agar ya mindsetnya tidak takut nabrak ya. Karena kalau sudah mindsetnya takut nabrak, sudah ya, itu mindset dia akan teringat terus ya, apalagi sedang belajar ya. Jadi kita harus mengasih motivasi yang positif ya. Dan motivasi yang kedua, saya mengasih yang belajar mobil 3 hal yang harus dihindari pada saat mengemudi ya. Hal yang pertama adalah takut ya, karena kalau sudah takut pasti akan tegang ya. Kalau tegang, kita pasti tidak bisa mikir ya dalam beberapa detik ya, karena kita nahan napas tanpa kita sadari. Pada saat nahan napas itu kuncinya apa? Kuncinya adalah saat kita takut itu tidak sadar nahan napas, kita langsung atur napas kita, tarik napas, buang napas beberapa kali ya. Insya Allah akan rela kembali ya, karena manusiawi ya, semua orang pasti akan mengalami takut. Dan hal yang kedua adalah buru-buru. Saat buru-buru juga kita pasti akan mengalami tegang ya. Tegang itu tidak disadari, kita nahan napas. Itu kuncinya adalah atur napas ya. Harus ingat kuncinya ya. Pada saat takut, buru-buru. Dan terakhir adalah emosi ya. Pada saat kita emosi itu juga kita pasti akan tegang ya, dan kita tidak sadari menahan napas beberapa detik ya. Itu juga kita harus atur napas ya. Kuncinya itu kita atur napas ya, insya Allah akan relax kembali.
pengalaman saya itu ya, ke beberapa yang belajar mengemudi, saya kasih motivasi seperti itu. Alhamdulillah mindsetnya terbentuk positif dan cepat untuk menangkap materi atau praktek mengemudi ya. Dan yang terakhir, saya selalu bilang ya kepada yang belajar mobil itu di jalan itu kuncinya kalau tidak mau ketemu masalah, kita harus banyak mengalah ya. Kalau kita mau terhindar dari masalah, kita harus banyak mengalah. Contohnya ya, jika mobil sudah ngasih lampu dim ya, dia mau belok, itu tandanya dia minta didahului ya. Kita mengalah saja ya, kalau bisa mengalah ya. Tapi kalau memang posisi kita yang masih bisa lewat, kita kasih lampu dim balik aja ya. Tapi kuncinya kita banyak mengalah saja ya. Kadang sama-sama ego akhirnya nabrak ya. Itu ya. Jadi kuncinya jika kita mau terhindar dari masalah, harus banyak mengalah. Karena di jalan tuh banyak sekali ya berantem, kadang saya juga pernah ngalamin sampai saya pernah mau ditembak ya, ngeluarin pistol ya. Dia ngakunya oknum polisi, ngakunya oknum itu. Tapi entah polisi entah bukan ya. Saya nantang, tembak aja kalau saya salah, kata saya. Dia malah langsung pergi ya. Itulah. Itu saya nggak tahu kenapa ya bisa kayak gitu. Sepertinya waktu itu kejadiannya itu di tol ya. Saya kecepatan 120 km ya per jam. Itu dia mau nyalip, saya di kanan ya. Kalau kecepatan segitu kan biasanya karena 2 lajur, di kiri banyak truk. Setiap dia mau nyalip, mungkin dia kalang ada mobil truk ya, dia nggak sabaran, mau buru-buru ya. Dia bukan ambulan lah yang harus kita prioritaskan. Tapi itulah jadinya dia mepet mobil saya, memerintahkan mobil saya nyampai mengeluarkan senjata ya. Tapi saya sabar saja, saya dengerin, saya minta maaf jika saya salah, kata saya. Dan dia ngancem saya ya, entah mau ngeduit. Nah, saya malah nantang tembak, malah dia langsung pergi. Itulah pengalaman ya. Jadi kalau di jalan itu harus banyak mengalah jika tidak mau kena masalah. Ya itulah pengalaman saya ya, bawa mobil hampir 20 tahun ya. Banyak pengalaman-pengalaman, tapi insya Allah aman jika kita banyak mengalah. Pokoknya di hati itu senang loh kalau kita mendahului orang lain, itu istilahnya, maksudnya bukan menyalip ya, ngasih jalan orang dulu gitu. Di hati itu kayaknya seneng gitu, ada rasa apa ya pokoknya puas gitulah, bangga kalau kita ngasih. Kalau saya ya pribadi, yang nggak tahu kalau kalian ya. Tuh pokoknya jika satu mobil gini, kita lagi macet ya, mau masuk dia, jangan dipepet, kasihan. Kalau satu mobil kasih duluan aja, nggak akan menghambat waktu kita juga kok. Kecuali yang dari kiri atau kanan mengantri panjang ya, itu harus mepet ya. Kalau kita nggak mepet, kita nggak dapet, malah kadang kita diklakson sama yang di belakang kita ya. Jadi harus lihat ikon juga. Tapi utamain mengalah ya, karena mobil ini ya itulah, di jalan banyak orang yang lagi ada masalah. Entah kita ketemu dia begal ya kan, bawa senjata. Kadang orang bawa senjata itu merasa dirinya hebat ya. Ya panjangan saya banyak cerita ya, ini berbagi pengalaman ya. Ya semoga dapat bermanfaat ya, kita berbagi pengalaman ya, ambil positifnya aja, buang negatifnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang ya, dan semakin
Semangat saya bikin video kedepannya ya, video tutorial dan tips. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.